Sawah-Bulo bisa menyampaikan. Nanti langsung dibuat contoh online yang oleh Mas Kiki sebagai IC kita. Undangan yang hadir di acara kali ini. Perkenalan dulu ya Pak, saya Dr. Kiki Denis. Ada yang belum kenal, saya Dr. Kiki di Puskesmas Sawah-Bulo. Ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang alur pelayanan. Alur pelayanan itu mulai dari mendaftar sampai selesai pelayanan. Jadi setiap Pak Lurah disampaikan, diharapkan semua pasien yang mendaftar ke puskesmas atau ke rumah sakit itu bisa melalui online. Jadi sudah banyak pasien yang daftarnya via online, yang datang langsung ke puskesmas itu akan dapat nomornya di bawah yang daftar online. Misal saya daftar online di rumah hari ini untuk besok, saya bisa dapat nomor 1. Jadi dengan supaya di sini sekitar 20 orang ini daftar online semua. Jadi kita semua ini akan dapat nomor 1 sampai 20. Lalu besok mungkin Dr. Geri daftar ke puskesmas langsung datang. Nah, estimasi jadi warga yang datang jam 7 akan baru bisa dilayani jam setengah 9. Tidak peduli dia datang jam setengah 7, karena dia daftarnya langsung ke puskesmas. Kalau dia daftar online, dia akan dapat nomor 21 dan dia ada jam estimasinya. Jam estimasi itu bisa baru dia boleh datang ke puskesmas sesuai jam estimasi itu. Jadi tidak perlu menunggu terlalu lama. Langsung ke puskesmas, ada meja di urusan pintu masuk itu, kami dengan termovis. Nanti pasiennya daftar offline akan dipanggil di situ, verifikasi data di situ, kemudian didaftarkan menuju poli tujuan. Lalu setelah didaftarkan, pasien akan dapat karcisnya seperti yang tadi daftar 10 sampai jam 8.45. Saat itu jam 8.40 misal, berarti yang saya sudah sesuai estimasi, saya boleh langsung menunggu di dalam. Tapi kalau misal ternyata estimasinya jam 8.45 sampai jam 8, ya jam 9.00, berarti kan saya datang sebelum jam estimasi, berarti harus tunggu di luar dulu sampai dia sesuai estimasinya baru boleh masuk ke dalam. Itu karena apa? Biar tidak terjadi penumpukan pasien di dalam. Nah, setelah tunggu di luar, kalau sudah jam estimasi, pasien dipanggil ke dalam, lalu akan menuju ke poli yang dituju di masing-masing ruang tunggu di depan poli. Itu kan ada kursi tunggunya masing-masing di masing-masing poli itu. Lalu pasien ditunggu lagi akan dilayani sesuai nomor antrean. Lalu yang kedua opsinya kalau daftar online, sudah potong jalur langsung konfirmasi ke meja depan. Konfirmasi karcisnya itu tadi bisa ditunjukkan ke meja depan untuk kita klik kehadiran. Jadi kami tahu kalau pasien itu sudah hadir, gitu. Nanti akan dicek juga sesuai jam estimasi atau enggak. Kalau masih belum sesuai estimasi, pasien juga tetap suruh tunggu di luar, gitu. Tapi rata-rata karena dia sudah daftar online, jadi dia sudah tahu jam estimasinya, otomatis kebanyakan pasien yang daftar online dia akan datang sesuai estimasi, seharusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang juga banyak pasien yang daftar online dapatnya nomor 1, akhirnya kepagian, mungkin merasa kepagian nomor 1 katanya tetap terlambat, itu juga ada. Nah, konsekuensinya apa kalau terlambat? Kalau pasien ini terlambat, akan dilewati sampai dengan 5 pasien berikutnya. Gitu. Kalau pasien itu terlambat, akan dilewati sampai dengan 5 pasien selanjutnya. Dan kalau pasien ini 3 kali datang ke puskesmas terlambat atau 3 kali tidak hadir, pasien akan diblokir. Gitu. Jadi banyak pasien yang daftar kok tapi nggak datang itu juga banyak. Karena apa? Karena kalau pasien itu biasa seperti itu kan menambah jumlah antrian dan menambah lama jam tunggunya akhirnya pasien selanjutnya, gitu. Jadi biar sama-sama disiplin juga, dari petugas juga mendisiplinkan dengan memanggil sesuai jam estimasi, dari pasien juga harus datang sesuai jam estimasi dan harus hadir kalau memang mendaftar. Materi ini kemarin sudah kami sampaikan pada saat rapat mini Lokakarya, tetapi atas usulan peserta yang hadir pada hari itu, saya diminta untuk melakukan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu sekalian di kelurahan. Tujuannya agar warga Sawah-Bulo
warga Kelurahan Ujung tidak merasa kenapa sekarang antriannya agak terganggu. Poin pentingnya Bapak dan Ibu sekalian adalah ada 2 ruang tunggu di Puskesmas sekarang. Ada yang di depan, di luar, di halaman sudah dibuatkan penutup oleh Pemkot, artinya sudah ada atapnya, dan yang kedua adalah ruang tunggu di dalam. Kemudian yang kedua, sekarang oleh Pemkot aplikasi ini disediakan aplikasi sistem blokir secara otomatis. Jadi yang memblokir bukan petugas puskesmas. Jadi pasien kalau sudah daftar, kemudian pasiennya sudah dipanggil, secara sistem kami pun tidak bisa menghapus. Jadi misalnya hari ini saya daftar, kemudian saya tidak jadi, petugas puskesmas tahu bahwa saya tidak datang, dihapus oleh petugas puskesmas tidak bisa, karena itu dikunci oleh Pemkot. Sistem blokir ini berlaku secara otomatis, bisa dibuka, tetapi yang bersangkutan harus lapor ke petugas front office di puskesmas. Kemudian poin penting berikutnya adalah terkait kompensasi 50.000 yang sudah disebar luaskan di media. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah dengar. Kompensasi 50.000 itu terhitung apabila pasien datang di luar jam estimasi, melebihi jam estimasi, dan dilayani sampai 1 jam berikutnya. Itu kompensasinya. Jadi ada persyaratan, syarat dan ketentuan berlaku, tetapi kompensasi ini berlaku apabila dilayani lebih dari 1 jam dari waktu tunggu estimasi. Jadi pasiennya kalau misalnya daftarnya harusnya datang ke puskesmas jam 8, kemudian pasien datang sampai jam 9.01, pasien itu belum dilayani, maka pasien itu berhak mendapatkan kompensasi 50.000. Tapi poinnya adalah harus datang sesuai estimasi, dan estimasi dan hitungan 1 jamnya itu dihitung dari pada saat pasiennya datang. Jadi kalau saya daftar jam 8, waktu estimasinya 25 menit, 8.25, saya datang jam 8.24, maka terhitungnya adalah 9.25 maksimal. Tantangan layanan ini Bapak dan Ibu sekalian, bila listriknya mati. Jadi kalau sudah listriknya mati, maka semua layanan dilakukan secara manual atau aplikasinya error. Jadi aplikasi layanan di puskesmas error karena sistem itu juga membuat layanannya menjadi layanan manual. Saya kira itu dari saya. Prinsipnya adalah sementara ini di Sawah-Pulau itu pasien sudah hampir 30% bisa daftar online, tapi datangnya biasanya tidak sesuai estimasi. Jadi kami kalau mulai layanan jam 7.15, yang nomor 1 sampai nomor 10 itu tidak ada dipanggil. Karena memang mereka online, tapi mereka tidak tahu bahwa harus datang sesuai estimasi. Ya tidak ada masalah, otomatis kita layani pasien yang sudah ada di puskesmas. Begitu. Jadi pelan-pelan kita akan sebarluaskan ini dengan harapan waktu tunggu pasien tidak terlalu lama di puskesmas, atau yang kedua supaya tidak ada antrian yang berjubel di puskesmas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Kita yang mendaftar ini, saya daftar online, tapi saya nanti hadir kira-kira jam 11. Mungkin saya masih ada perlu di pagi. Baik. Bisa enggak? Baik. Sekarang Pak Lurah, antrian ini secara otomatis berdasarkan nomor. Jadi kalau di sistem itu sudah ada 10 pasien, Pak Lurah daftar, otomatis Pak Lurah jadi nomor 11. Nah kemarin salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Lurah juga disampaikan oleh undangan yang hadir di puskesmas, dan sudah saya sampaikan ke Dinas Kesehatan Kota supaya difasilitasi. Seperti kalau kita daftar di paspor, migrasi, atau lain kan kita berpilih jamnya, ya. Sementara ini belum bisa Pak Lurah, tapi sudah kita komunikasikan. Barangkali bisa difasilitasi kalau saya datangnya siang atau sore, bisa pilih sesuai jam kedatangan. Sementara ini antriannya
Oh enggak. Ini .id akan masuk yang seperti ini. Ada bahasa Arab. Lalu kalau misalnya kita simulasi tadi khusus 150 kita klik ini. Kita anggap aja langsung warga penduduk Surabaya. Klik untuk warga penduduk Surabaya. Nah ini sudah ada nomor jumlah pasien yang mendaftar untuk hari itu. Ini karena saya cek untuk hari ini baru ada satu yang belum terakhir karena semua sudah terakhir ya hasilnya 0. Kalau mungkin besok ini sudah ada isinya semua di semua poli. Terserah mau daftar poli umum, lansia kalau di atas 60 tahun bisa mendaftar yang poli lansia karena kami ada prioritas untuk lansia bisa kita dahulukan. Untuk pasien offline yang datang langsung itu dulu di ruang tunggu untuk menunggu panggilan untuk pendaftaran. Jadi minta nomor urutan pendaftaran. Dia datang, nanti akan ada petugas kami yang standby di depan untuk memberikan nomor ke pasiennya.